فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita segala karunia-Nya. Semoga kita termasuk di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Semoga menuntut ilmunya kita di hari ini salah satu ikhtiar kita meniti jalan surga. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadis yang ke-31 dari kitab Umdatul Ahkam dengan sedikit penjelasan yang disadur dari kitab Taysirul Alam Syarh Umdatul Ahkam. An Abdullah bin Umar anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ayarqudu ahaduna wa huwa junub. Qala na'am. Idza tawadda'a ahadukum falyarqud wa huwa junub. Dari Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna Umar bin Khattab qala, bapaknya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayarqudu ahaduna wa huwa junub. Apakah boleh salah seorang dari kami tidur dalam kondisi junub? Qala na'am, ya boleh. Idza tawadda'a ahadukum falyarqud wa huwa junub. Apabila salah seorang dari kalian sudah berwudu, maka silahkan tidur meskipun dalam kondisi junub. Ini disebutkan oleh para ulama menunjukkan semangatnya para sahabat menjaga kebersihan, menjaga kesucian. Mereka tahu dalam kondisi junub, Islam pun menekankan kebersihan. Nabi SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kesucian itu sebagian dari iman. Sehingga iman memang tidak hanya berkaitan dengan hati saja, tetapi juga penampilan, fisik dan lain sebagainya. Bersih, bagus termasuk dari iman. Namun meskipun Islam menekankan terkait kebersihan, Islam berusaha mencoba memudahkan, tidak mempersulit. Buktinya adalah hadis ini. Umar bertanya, bagaimana kalau seorang tidur dalam kondisi junub, boleh enggak? Jadi gambarannya ada orang kena junub tapi di awal malam, ya. Kalau bangun dari tidur junub, ya gampang, ya bangun dari tidur mau subuh mandi. Nah ini yang ditanyakan Umar, kalau misalnya seseorang junub di awal malam mau tidur lagi, ya, takutnya nanti kalau mandi nggak ngantuk lagi. Atau mungkin dari sisi medis juga, ya, kesehatan. Kami pernah dengar kalau mandi pas jam 12 atau sebelum jam 12 misalnya, itu tidak sehat, ya, bikin rematik lah atau hal semacam lah. Lain hal kalau mandi sebelum subuh lewat jam 12, ya, bangun tengah malam terakhir, ya, jam 2, 3, 4 subuh, itu malah menyehatkan. Dan banyak dibuktikan oleh orang tua zaman dahulu, ya, sekarang masih hidup, mereka juga orang tua. Mereka mempraktikkan setiap kali mau sholat mandi, terutama mau sholat subuh mereka mandi, dan masya Allah mereka sehat walafiat, segar bugar, semangat, ya.
apapun pekerjaannya disemangati dan disyukuri. Nah, di antara istimewanya karena dia mandi sebelum subuh. Tapi kalau mandi jam 12 kurang, ya, masih awal-awal malam lah, antara jam itu tidak diperkenankan. Bahkan bisa katanya kalau tidak salah berkaitan juga dengan jantung dan lain sebagainya. Masuk orang yang misalnya olahraga malam, ya, sebenarnya olahraga malam tidak baik, ya. Mandi malam juga habis olahraga, ya, di awal-awal malam juga tidak baik, ya. Jadi biasanya diakhirkan mandinya sebelum subuh. Nah, ini juga yang dirasakan oleh Umar. Ya Rasulullah, kalau kita kalau kita dalam kondisi junub tapi pengen tidur, boleh enggak? Nabi SAW, ya boleh. Ini sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu semangat sekali pengen menjaga kebersihan. Namun Nabi SAW memberikan arahan yang lebih enteng, ya, rukhsah, ya. Alih-alih Nabi SAW bilang, ya harus mandi dulu, namanya junub. Enggak, tapi Nabi SAW mengatakan, enggak apa-apa, tapi wudu dulu, ya. Kalau sudah wudu, maka silahkan tidur. Nanti kita bahas apa hukumnya, apakah wudu sebelum tidur untuk orang yang junub wajib atau tidak. Kita bacakan terlebih dahulu penjelasan Syekh. Kana al-hadatsu minal janabati indahum kabiran. Ya. Hadas karena janabah, junub, hadas besar, itu sesuatu yang perkara yang besar bagi para sahabat Nabi SAW. Lidha ashkala alaihim hal yajuzun naumu ba'dahu aula, sehingga membuat mereka berpikir ulang, kalau tidur tanpa mandi boleh atau enggak. Karena kalau misalnya mereka menganggap remeh masalah junub, ya mereka nggak bakal tanya. Tapi ini mereka saking kehati-hatiannya mereka bertanya. Fayas'alu aw fasa'ala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Umar tanya kepada Nabi, in asabat ahadahumul janabatu min awwalil lail fa hal yarqudu wa huwa junub. Apabila salah seorang dari mereka kena junub di awal malam, apakah boleh dia tidur dalam kondisi junub? Fa adzina lahum sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam izinkan, boleh. Ala an yukhaffifa hadzal hadath al-akbar bil wudu' syar'i. Namun Nabi mengarahkan diringankan dulu hadas besar ini dengan berwudu sesuai syar'i, ya, berwudu yang biasa kita praktekkan untuk sholat. Wa hina idzin la ba'sa minan naumi ma'al janabah. Tidak apa-apa, setelah itu silahkan tidur meskipun dalam kondisi junub. Ma yu'khadhu minal hadits. Awalan, di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh, jawazu naumil junubi qabla al-ghusli idza tawadda. Kalau seseorang sebelum mandi atau tidak mandi tapi wudu saat junub kemudian tidur, sepakat para ulama boleh. Bahkan dianjurkan, dapat pahala. Karena ini tuntunannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi hukumnya yang pasti boleh, ya. Kemudian dapat pahala karena mengikuti arahan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebelum tidur wudu dulu saat kondisi junub. Annal kamala alla yanamal junubu hatta yaghtasil li'anna al-iktifa'a bil wudu'i rukhsah. Ya. Bahwasanya yang paling sempurna, yang seharusnya sebelum tidur itu mandi. Ya, itu yang paling sempurna. Karena apa? Kondisi dia khusus lagi junub. Ya, kalau dia lagi nggak junub, nggak ada arahan mandi, tapi dia dalam kondisi junub, yang paling afdol ya habis junub mandi. Li'anna al-iktifa'a bil wudu'i rukhsah. Karena Nabi SAW membolehkan wudu saja itu dalam bentuk rukhsah, keringanan. Hukum asalnya junub ya langsung mandi. Ya, cuman karena si junub ini tidak mau sholat, ya, tidak mau sholat, bukan mau sholat tapi mau tidur. Kalau dia mau sholat ya wajib mandi, tidak ada pilihan lain. Ya. Tapi karena dia sholatnya masih lama, boleh ditunda mandinya. Kemudian dia mau tidur, ringankan dengan berwudu. Nah, ini juga disebutkan oleh para ulama, sunnah juga kalau habis junub
Nggak pengen langsung mandi, pengen ngelakuin aktivitas apapun, termasuk diantaranya tidur, makan, ya, atau yang lainnya yang tidak berkaitan dengan ibadah wajib mandi, maka boleh, tapi sunnahnya berwudu dulu. Sunnahnya berwudu dulu. Namun yang paling sempurna ya langsung mandi. 3. Masyru'iyatul wudu'i qabla an-naumi lil junub idza lam yaghtasil. Dianjurkannya berwudu sebelum tidur bagi seorang junub apabila tidak mandi. Nah, ini dianjurkan. Sehingga menurut Syekh tidak wajib. Ya, kalau seandainya ada orang tidak wudu, ya boleh saja, tapi dia tidur dalam kondisi makruh. Karena wudunya sunnah, maka tidak wudu. Ya, secara sederhana difahami sebaliknya sunnah, yaitu dia dalam kondisi makruh, dibenci. Meskipun ya bisa saja dia tidak dianggap tidak berdosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini selaras dengan faidah yang keempat, kata Syekh, karahatu naumil junubi bila ghuslin wala wudu. Dibencinya seorang junub tidur tanpa mandi, tanpa wudu. Memang ini pendapat jumhur ulama, ya, tidak sampai batas wajib. Kalau orang junub mau tidur wudu itu tidak wajib, sunnah, ya. Namun yang tidak mempraktekkan dia dalam kondisi makruh, ya, dalam kondisi makruh, dibenci, tidak afdal. Dan ternyata disebutkan oleh beberapa ulama diambil dari sunnahnya sebelum tidur berwudu, ya. Orang junub pun dianjurkan sebelum tidur berwudu, ya, fadilahnya begitu banyak, ya, di antaranya hadis yang menyebutkan siapa yang tidur dalam kondisi wudu kemudian malamnya dia bangun karena tidak bisa tidur, ya ta'arra, kemudian dia wudu, sholat, minta sama Allah, Allah langsung ijabahi apa yang dia minta. Kemudian hadis yang lain, siapa yang berwudu sebelum tidur dijaga malaikatnya, dijaga oleh malaikat. Dijaga oleh malaikat sampai pagi. Ketika bangun langsung didoakan oleh malaikat. Ya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya, pernah kami baca, bahwa di antara rahasianya wudu sebelum tidur, karena tidur itu akhul maut, saudaranya mati. Jadi tidur itu disebutkan di dalam Al-Quran disebut wafat. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi seorang itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwanya ketika mati, dan yang belum mati diwafatkan ketika tidur. Ya. Kalau nggak salah, ya, ada juga riwayat yang menyebutkan, mungkin teman-teman pernah mendengar atau membaca, bahwa orang yang ketika tidur itu ruhnya dipisahkan dari jasadnya, ditempatkan tempat tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala kembalikan, berarti dia bangunkan, berarti ruhnya dikembalikan. Tapi kalau dia bangun meninggal, atau bangun meninggal gimana? Kalau dia sampai meninggal tidak bangun, berarti ruhnya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hidup lagi. Salah satu doa yang dianjurkan saat orang mau tidur, ya, bismika Allahumma ahya wa amut, atau bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku mati dan aku hidup. Ini menunjukkan bahwasanya tidur itu mati, aslinya mati. Kalau Allah baik, sayang sama kita, atau memberikan kesempatan kita untuk lanjut hidup, ya Allah kembalikan rohnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak yang baiknya yang lain misalnya, maka kita tidak bangun. Banyak orang yang tidur kemudian tidak bangun, ya, itu banyak sekali kisah-kisahnya. Jadi ruhnya tidak dikembalikan sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW dalam sebuah doa, Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh fa in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha farhamha. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku baringkan
badanku, sisiku, dan dengan menyebut namamu pun aku bisa bangun, aku angkat ketika bangun. Kalau engkau hidupkan kembali atau kalau engkau matikan, maka tolong rahmati. Ya, fa in amattaha farhamha wa in ahyaitaha fahfadha. Kalau engkau hidupkan lagi ya Allah, tolong jaga aku. Bima tahfadzu bihi ibadakas shalihin. Sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Kemudian doa yang lain, ya, riwayat yang lain, Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha. Ya Allah, engkau yang menciptakan jiwaku, engkau pula yang mewafatkannya. In amsaktaha farhamha wa in arsaltaha fahfadha. Kalau engkau tahan jiwaku ini dan tidak dikembalikan lagi, tolong rahmati ya Allah. Kalau engkau lepaskan ruhnya, kemudian dikembalikan kepada jasadku, tolong jaga aku ya Allah. Ya, jadi kalau kita mati butuh rahmat, kalau kita hidup butuh penjagaan, hifdz dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, karena tidur itu saudaranya mati, ya, maka kita ingin mati dalam kondisi yang fitrah, suci, bersih, ya. Kemudian beliau mengatakan bahwa bersihnya fisik dengan wudu bisa membersihkan hati. Jadi seandainya seseorang yang saat tidur berwudu kemudian dia mati, semoga dia meninggal di atas fitrah, ya, karena hatinya juga telah dibersihkan lewat wudunya yang secara fisik tadi. Nah, ini diantara sunnah-sunnah dalam tidur. Nah, tambah lagi kasusnya dalam hadis ini, Umar bertanya kalau orang dalam kondisi junub bagaimana, lebih ditekankan lagi. Maka kadang-kadang godaannya, ya, kalau udah ngantuk mau wudu, takut ngantuknya hilang. Itu syaitan. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sunnah berwudu sebelum tidur. Di antara keistimewaan salah seorang sahabat, ya, sejauh yang kami tahu, di antaranya Bilal bin Rabah. Dia selalu menjaga wudu kapanpun. Meskipun tidak mau sholat, batal, wudu lagi, terus wudu terus, jaga dirinya tetap wudu. Ini salah satu fadilah, ya. Termasuk orang yang sudah punya wudu, kemudian mau sholat, dia sudah punya wudu. Misalnya wudu sholat sebelumnya, zuhur misalnya. Zuhur dia sudah wudu, kemudian dia masih seger, masih suci, mungkin dia rapat atau kerja dan lain sebagainya, ketemu asar, dia bisa saja langsung sholat. Disunnahkan berwudu lagi. Meskipun tidak wajib, dia langsung sholat karena masih dalam kondisi suci dengan wudu yang lama, sah sholatnya. Namun dianjurkan dia disunahkan dia berwudu lagi. Ya, sunnah i'adatil wudu atau tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah. Ya, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kalau mau sholat maka berwudu. Nah, di sini ayatnya tidak membahas dalam kondisi hadas atau tidak hadas. Yang hadas wajib berwudu, yang tidak hadas diperintahkan juga untuk berwudu, mengulangi wudunya saat mau sholat. Baik, kita berpindah ke hadis yang berikutnya, hadis yang ke-32. An Ummi Salamah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ja'at Ummu Sulaimin imra'atu Abi Talhah radhiyallahu anhuma ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. Nah, ini riwayat istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah. Ummu Salamah zaujun Nabi, istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalat, beliau menceritakan, ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah. Ada seorang wanita sahabiat namanya Ummu Sulaim. Dia istrinya dari Abu Talhah. Istrinya Abu Talhah Al-Ansari, Ummu Sulaimnya juga Al-Ansari. Dari sahabat Ansar.
Ummu Sulaim itu juga ibu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang menjadi khadim, ya, pembantu mengabdi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat. Langsung tanya. Ketika bertanya, di samping Rasulullah ada Ummu Salamah, istrinya. Maka Ummu Sulaim ini sebelum bertanya memberikan sedikit muqaddimah agar yang hadir tidak kaget. Karena pertanyaannya berkaitan tentang hal yang biasanya bikin malu. Seorang wanita kalau bertanya, apalagi nanya langsung ke laki-laki. Masalahnya kan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling berilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum sahabat-sahabatnya tahu, Rasulullah dulu yang tahu. Maka mau tidak mau urusan perempuan pun perempuan nanyanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa kondisi memang ada yang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pintar nanyanya kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Titip kepada wanita lain, tanyakan kepada istri Nabi, bagaimana Nabi di rumah, bagaimana muamalahnya beliau, hal-hal yang mungkin lebih ranahnya privasi. Nah, namun di sini kondisinya Ummu Sulaim benar-benar pengen tahu, langsung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Jadi Allah memang punya sifat malu. Hadisnya sahih. Innallaha hayyun karim. Allah itu maha malu dan maha mulia. Namun malunya Allah harus kita sesuaikan dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Malunya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tanpa disamakan dengan malunya manusia, tanpa menjadikannya sifat kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamtsil. Intinya kalau Allah punya sifat, sifatnya maha sempurna. Nah, di sini Nabi sendiri yang mengatakan bahwasanya Allah itu maha malu. Innallaha hayyun karim. Malu plus baik, dermawan. Saking baiknya Allah, hadisnya lengkapnya, yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifraini khaibain. Di antara bentuk malu dan sayang dan baiknya Allah itu, Allah malu kalau ada hamba mengangkat kedua tangan minta sama Allah, kemudian kedua tangan ini diturunkan, yaruddahuma, kembali sifrain, kosong, tidak ada isinya. Allah itu malu. Yang hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara ikhtiar doa kita agar diijabahi mengangkat kedua tangan. Kapanpun waktunya saat kita berdoa, dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Kecuali di kondisi-kondisi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangan, maka lebih baik mengikuti Nabi tidak mengangkat kedua tangan. Di antaranya yang disebutkan oleh para ulama saat khutbah Jumat. Saat khutbah Jumat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangan doanya, tapi memberikan isyarat dengan telunjuknya. Ya, disebutkan juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangan. Meskipun kalau ada yang tetap mengangkat kedua tangan berdalil dengan keumuman hadis dalam berdoa, insya Allah tidak masalah menurut kami. Namun yang lebih afdol ya tadi, kalau di kondisi yang diriwayatnya Nabi tidak mengangkat kedua tangan, maka lebih baik tidak mengangkat kedua tangan. Selain itu, secara umum boleh. Contoh misalnya doa saat sujud kita dianjurkan berdoa, tapi tidak dianjurkan mengangkat kedua tangan. Bagaimana sujud mengangkat kedua tangan? Bahkan kalau saat sujud tangannya harus nyentuh ke bumi, nyentuh ke tanah, ke lantai. Kalau diangkat malah tidak sah sujudnya. Tidak boleh berarti mengangkat kedua tangan. Jadi ada kondisi-kondisi yang memang Nabi sendiri mencontohkan tidak mengangkat kedua tangan dan tidak menganjurkan mengangkat kedua tangan. Tapi keumuman doa kembali ke hadis tadi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu maha malu dan maha mulia. Malu ketika hambanya mengangkat kedua tangan balik-balik tidak ada isinya. Maksudnya tidak Allah ijabahi apa yang diminta oleh si hamba tadi. Di antara ikhtiar kita mengangkat kedua tangan. Intinya hadis ini memberikan pemahaman bagi kita bahwasanya Allah maha malu. Tapi malunya
tidak menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kebenaran. Innallaha la yastahyi minal haqq. Kata Ummu Sulaim, Allah itu tidak malu dari kebenaran. Allah pun tidak malu ketika mendengar suatu kebenaran. Dalam surat Al-Baqarah, innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu membuat permisalan di dalam Al-Qur'an sekecil apapun, meskipun permisalan itu sekecil ba'udah, nyamuk. Fama fawqaha, atau lebih kecil daripada nyamuk. Allah tidak malu untuk membuat permisalan dalam Al-Qur'an. Jadi Allah punya Allah maha malu, tapi malunya tidak menghalangi untuk mengatakan kebenaran. Nah, Ummu Sulaim mengutip kalimat ini ya, karena mungkin yang akan ditanyakan ini normalnya orang malu, apalagi tanya langsung kepada laki-laki, lawan jenis tanya kepada laki-laki. Wanita tanya kepada laki-laki, apalagi kaitannya dengan kemaluan, kaitannya dengan junub, kaitannya dengan air mani dan lain sebagainya. Namun Ummu Sulaim menguatkan hatinya dengan bilang innallaha la yastahyi minal haqq. Dan memang untuk urusan menuntut ilmu seharusnya tidak boleh malu. Ya. Dalam satu hadis disebutkan innal haya la ya'ti illa bi khair. Atau al haya la ya'ti illa bi khair. Haya itu, kemaluan itu ya, rasa malu, mohon maaf. Rasa malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Ya. Jadi pada umumnya malu itu sifat yang baik. Tapi kalau dalam menuntut ilmu malah bisa menjadi tercela. Imam Mujahid disebutkan mengatakan la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, kalau tidak salah, oleh Imam Bukhari rahimahullah. Ya. Atau dalam kitabnya yang lain, dia dikutip oleh Imam Bukhari, Imam Mujahid berkata, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Orang yang malu dan orang yang sombong tidak bakal dapat ilmu. Tidak dapat ilmu. Dan ini selaras dengan ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah pernah mengatakan, nikmat an-nisa nisaul ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita dari kaum Ansar. Aisyah sendiri bukan orang Ansar, tapi memuji orang Ansar. Aisyah kan dari Mekah, keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, dan Abu Bakar asli Mekah, tapi memuji orang-orang Ansar. Apa kata Aisyah? Lam yamna'hunna haya'uhunna anit tafaqquhi fid din. Oh, kama qalat. Kata Aisyah, di antara keistimewanya sahabiat wanita Ansar itu rasa malu mereka tidak membuat mereka terhalang untuk mendalami agama. Dipraktekkan langsung oleh Ummu Sulaim Al-Ansari, ibunya Anas bin Malik. Langsung nanya kepada Nabi SAW, tapi dengan penuh adab. Ya, barangkali takutnya audiens yang lainnya kaget, kok ini wanita tanya kepada laki-laki. Ya, Ummu Sulaim kasih muqaddimah, innallaha la yastahyi minal haqq. Allah itu tidak malu dari kebenaran. Ya, apa pertanyaannya? Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat. Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Apakah wanita harus mandi kalau dia mimpi basah? Idza ihtalamat. Ihtilam itu artinya mimpi basah. Mimpi ketika seorang melihat dalam mimpinya dia berhubungan badan. Ya. Nah, ini salah satu yang tabu, ya. Semua orang bermimpi, ya. Tapi Ummu Sulaim yang berani bertanya, ya, pada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau wanita mimpi basah wajib mandi enggak? Apa jawaban Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, na'am, idza ra'atil ma. Iya, wajib mandi kalau ada air mani yang keluar. Kalau dia bangun ngelihat basah, ya, karena ada mimpi basah yang nggak sampai basah. Nah, gimana maksudnya? Maksudnya mimpi berhubungan suami istri tapi tidak sampai keluar mani, tidak sampai basah, maka ini tidak wajib. Kita sebutkan pada kesempatan lalu, di antara penyebab utama seseorang wajib mandi, kondisinya junub, adalah berhubungan suami istri langsung, bukan dalam mimpi ya. Berhubungan suami istri langsung sampai masuknya kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan. Nanti disebutkan ada hadisnya juga.
meskipun tidak sampai keluar air mani. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab utama seseorang wajib mandi junub adalah keluarnya air mani meskipun tidak berhubungan suami istri. Nah, di antaranya adalah seorang yang bermimpi basah. Dia nggak berhubungan, cuman diperlihatkan saja dalam mimpinya, kemudian dia keluar air mani. Nah, keluar air maninya inilah yang mewajibkan dia mandi junub. Makanya Nabi SAW kasih pemahaman wajib mandi kalau ngelihat basah. Nah, sebenarnya hadis ini agak panjang, ada tambahannya lagi. Ya, setelah ini disebutkan bahwasanya kata Ummu Salamah istrinya Nabi SAW, Ummu Salamah langsung menutup wajahnya, malu, sembari bertanya. Pertanyaannya adalah apakah atahtalimul mar'ah, ya, apakah wanita itu bisa mimpi basah, maksudnya sampai keluar air mani? Bayangannya, ya, mungkin sebagian orang banyak kami pun pernah mendengar dari beberapa wanita masih meyakini bahwasanya wanita itu tidak keluar air mani, termasuk dalam berhubungan suami istri masih merasa tidak keluar air mani. Faktanya dalam berhubungan suami istri laki-laki dan wanita keluar air mani. Yang tidak menyadari itu dan memahami bahwasanya wanita tidak keluar air mani, ini pun ditanyakan oleh Ummu Sulaim, apakah benar wanita bisa keluar air mani? Punya air mani juga? Nah, gitu. Apa jawabannya Nabi SAW? Simpel, kata beliau, fa fi ma yushbihu hal walad. Terus dari mana anaknya bisa mirip sama dia, kata Nabi SAW. Gampang sekali jawabannya Nabi. Bagaimana anak kamu bisa mirip sama kamu kalau kamu udah punya air mani juga? Jadi di antara alasan kenapa anak kita bisa mirip dengan kita, karena ada campuran dari keturunan kita, dari air mani kita. Ketika Ummu Sulaim ragu, apakah benar wanita juga keluar air mani? Nah, mungkin beliau belum pernah kejadian mimpi sampai basah. Nah, tapi beliau sudah tanyakan dulu dengan pertanyaan tadi. Beliau belum pernah mimpi basah mungkin karena sampai bertanya apakah benar wanita bisa keluar air mani, bisa sampai basah gitu. Ya. Nah, ini tapi Ummu Sulaim malah bertanya dulu, apakah wanita kalau mimpi berhubungan suami istri wajib mandi? Nabi jawab, iya kalau keluar air mani. Maka Ummu Sulaim bertanya, loh wanita bisa keluar air mani? Nabi jawab, iya. Kalau tidak keluar, bagaimana anaknya bisa mirip dengan dia? Nah, ini jawabannya Nabi SAW. Masya Allah. Baik, nah, kita bacakan sedikit penjelasan dari Syekh. Ja'at Ummu Sulaimin al-Ansariyatu ila Nabi SAW litas'alah. Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi datang kepada Nabi untuk bertanya. Walamma kana su'aluha mimma yata'allaqu bil furuj. Ketika pertanyaannya berkaitan dengan kemaluan, wa hiya mimma yustahya min dzikrihi 'adatan, termasuk yang malu kalau diucapkan. Qaddamat baina yaday su'aliha tamhidan li ilqa'i su'aliha hatta yakhiffa mawqi'uhu 'ala sami'in. Beliau kasih pendahuluan tadi, innallaha la yastahyi minal haqq. Faqalat innallaha jalla wa ala wa huwal haqq. Allah itu maha haq, la yamtani'u min dzikril haqqi alladhi yustahya min dzikrihi. Tidak terhalang, tidak menolak menyebutkan kebenaran, ya, yang meskipun kebenaran itu ada sedikit unsur yang membuat kita malu ketika kita ucapkan. Min dzikrihi min ajlil haya ma dama fi dzikrihi faidah. Selama dalam penyebutan kebenaran itu ada faidahnya, dan ini jelas ada faidahnya, ilmu. Ya, falamma dzakarat Ummu Sulaimin hadhihi al-muqaddimata allati lattafat biha su'alaha dakhalat fi samimil mawdu' faqalat hal 'ala al-mar'ati ghuslun idha hiya takhayyalat fil manami annaha tujami'. Akhirnya lanjut, ya, bertanya dengan penuh lembut, ya, yang sudah mulai dianggap wajar, ya, mungkin sebelumnya aneh, dianggap wajar karena Ummu Sulaim kasih muqaddimah dulu. Karena ini kebenaran, ini faedah, maka saya mau nanya. Apakah wanita ketika takhayyalat fil manam annaha tujami, berkhayal dalam mimpinya bahwasanya dia dalam berhubungan suami istri, maksudnya melihat dalam mimpinya.
Na'am 'alaiha al-ghusl idza hiya ra'at nuzul ma'i syahwah. Kata Syekh, penjelasannya iya kalau dia sudah melihat air syahwatnya dia atau air maninya dia. Apa faedahnya? Ma yu'khadhu minal hadits awalan annal mar'ata 'alaiha al-ghuslu hina tahtalim idza anzalat wa ra'atil ma'. Wanita itu wajib mandi ketika mimpi basah, ketika dia inzal, keluar air mani, wa ra'atil ma', kemudian lihat air. Nah, ini mungkin bisa kita tambahkan. Bagaimana kalau seseorang ragu keluar atau enggak, atau ini air mani atau bukan? Bisa jadi ini air mani atau air madhi. Mungkin kuantitasnya enggak terlalu banyak, enggak terlalu basah banget, ya. Kemudian susah dibedakan, misalnya sudah menyerap ke pakaian. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau enggak yakin ya sudah, enggak perlu wajib mandi. Ya, karena asalnya seseorang enggak wajib mandi sampai dia yakin dia wajib mandi. Nah, kalau meragukan dia cukup berwudu saja, bersihkan kemaluan kemudian berwudu. Tapi kalau dia sudah melihat itu benar-benar air mani, maka dia wajib mandi. Yang kedua, annal mar'ata tunzilu, mar'ah wanita itu bisa keluar air mani, tunzil, inzal. Kama yunzilur rajul, sebagaimana laki-laki. Wa min dzalika yakunu syabahu fil walad. Nah, dengan begitulah ada kemiripan dalam seorang anak. Kadang-kadang anak mirip bapaknya, kadang-kadang anak mirip ibunya. Kama asyara ila hadza baqiyatul hadis. Ya, sebagaimana yang disebutkan sisa hadisnya, tapi sisa hadisnya tidak dicantumkan oleh pemilik matan ini, ya, Imam Ibnu Qudamah, ya, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam, beliau tidak mencantumkan lengkap hadisnya, ya, lengkapnya tadi yang kita tambahi. Jadi kalau di matannya hanya sampai iya wajib kalau dia melihat air. Pertanyaan Ummu Sulaim tambahan itu tidak dicantumkan oleh Syekh. Adanya di riwayat lengkap dalam Sahih Bukhari-nya, dalam riwayat Bukhari. Nah, di situ disebutkan di antara faedahnya apa? Wanita itu juga keluar air mani sebagaimana laki-laki. Yang tiga, itsbatu sifatil haya'i lillahi jalla wa ala itsbatan yaliqu bi jalalih. Ya, sifat haya, malu, ya, kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala itsbatan yaliqu bi jalalih, dalam bentuk yang layak, yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya sendiri dalam hadis yang sahih. Ala annahu la yamtani'u ta'ala min qaulil haqqi li ajlil haya. Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang, tidak menunda-nunda, tidak sungkan menyebutkan kebenaran dan mendengarkan kebenaran hanya karena malu. Qala Ibnul Qayyim fil Bada'i' inna sifatas salbil mahdhi la tadkhulu fi awsafihi ta'ala illa idza tadammanat thubuta wa kadzalika al-ikhbaru anhu bis-salbi ka qoulihi ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Intinya kalau memang diisbatkan oleh dalil, maka kita isbatkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara faedahnya adalah kalau misalnya dalam Al-Quran mengisbatkan, dalam hadis mengisbatkan Allah memiliki tangan, ya kita isbatkan, jangan ragu. Hadisnya sahih, ya, bahwasanya nanti langit dan bumi semuanya di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, kilta yadahu yamin, kedua tangannya Allah Subhanahu wa taala kanan. Hadisnya begitu jelas. Nah, jangan sampai kita terkena syubhat dengan ini syubhatnya menakut-nakuti. Kalau kamu percaya bahwasanya Allah punya tangan, berarti kamu menyamakan Allah dengan manusia. Tidak mesti. Malah orang yang enggan mengimani sifat Allah karena tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk, itu sedang menyamakan dengan makhluk. Maksudnya bagaimana? Ya, dia bilang, jangan percaya Allah punya tangan, karena artinya Allah sama dengan makhluk. Nah, berarti dia sudah punya modal bahwa sifat itu harus disamakan dengan makhluk. Ya. Sehingga jangan sama dengan makhluk. Jadi kita
tolak hadis-hadis ini. Ya, jadi kenapa mereka menafikan? Karena mereka takut menyamakan. Kenapa mereka takut menyamakan? Karena dasar mereka kalau ada sifat yang namanya sama berarti harus sama dengan sifatnya makhluk yang lain, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Padahal bisa saja dari awal kita sudah tahan diri kita untuk tidak menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Karena nama boleh sama tapi hakikatnya bisa berbeda. Orang antar makhluk dengan makhluk saja bisa berbeda. Ya, tangan saya dengan sesama manusia beda-beda. Ada yang warnanya coklat, putih, ada yang kekar, kurus, ada yang lembut, kasar, berbeda-beda. Itu saja antara makhluk. Manusia dengan hewan, hewan ada yang punya tangan, tapi tidak sama dengan tangannya manusia. Namanya boleh sama tangan, ya. Apalagi dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala Sang Khaliq. Sehingga sampai sekarang ya, dan insyaallah ini pendapat yang benar, akidah yang benar, mengimani sifat Allah dengan takwil itu kurang tepat. Jadi kalau misalnya ada hadis mengatakan Allah punya tangan, kemudian bilang tangannya itu maksudnya adalah kuwah, kekuatan, tapi bukan tangan yang hakiki. Nah, ini keliru. Tidak boleh kita takwilkan. Ya, karena kalau ditakwilkan yang satu, nanti sifat-sifat yang lainnya perlu ditakwilkan dan repot lagi. Tapi kalau dari awal kita langsung beriman seadanya, kita iman seadanya secara hakiki. Adapun bagaimana gambarannya, khayalannya sudah kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita pasrahkan pada Allah Subhanahu. Yang penting Allah punya sifat yang mulia, zatnya maupun sifatnya. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, sudah langsung saja beriman. Enggak usah diganti-ganti. Istawa diganti istaula. Ternyata ini diambil dari pemahaman-pemahaman yang keliru. Takwil. Istawa diganti Allah itu bukan istiwa menempat tapi menguasai, namanya istaula. Kemudian mereka mengatakan Allah bukan di atas langit, padahal hadis-hadisnya begitu banyak, ya. Jadi intinya ya, kalau boleh kami tambahkan terkait akidah, bahwasanya sifat-sifat Allah paling gampang dan paling sederhana kita imani, karena ternyata faktanya para sahabat juga tidak ada yang mentakwilkan. Mereka ketika dikasih tahu Allah punya tangan, Allah beristiwa di atas arsy, mereka tidak nanya, tidak nakwil, tidak nanya kepada Nabi tangannya bagaimana, masa Allah punya tangan, nggak ada. Para sahabat beriman langsung. Ya sudah, ternyata yang paling gampang langsung beriman seadanya, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa tamtsil, menyamakan dengan makhluk. Ini jelas dilarang, semuanya sepakat tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Tanpa ta'til, menafikan, mengingkari. Tanpa takyif, menggambarkan, ya, membagaimanakan, kaifa, ya. Nah, itu kaidah dalam beriman terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, anal haya'a la yanbaghi an yamna'a min ta'allumil ilmi hatta fil masail allati yustahya minha. Malu seharusnya tidak menghalangi seseorang untuk belajar. Ya, kalau seorang malu bertanya, sesat di jalan. Tapi kalau bertanya terus nggak jalan-jalan katanya. Ya, kalau udah bertanya sudah jelas, langsung praktekkan. Jadi intinya dalam pertanyaan itu ada faidah atau enggak? Kalau ada faidahnya tanyakan, jangan malu. Tapi kalau tidak ada faidahnya, bahkan menyulitkan, malah dilarang bertanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan bertanya tentang perkara yang kalau malah dijawab menyusahkan kalian. Ya, menyusahkan kalian. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah haji wajib setiap tahun?" Ini pertanyaan yang ternyata membuat Nabi tidak suka. Ya. Allah sudah jelaskan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mutlak, yang penting haji. Allah tidak bilang setiap tahun. Sudah, kalau sudah haji ya sudah cukup satu kali. Tapi malah sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah wajib setiap tahun?" Nabi bilang apa? "Lau qultu na'am la wajabat." Kalau seandainya aku bilang iya, pasti wajib setiap tahun. Dan akan menyusahkan. Ya. Tapi haji hanya wajib seumur hidup satu kali. Nah, ini kalau pertanyaan yang ujungnya akan menyulitkan, membingungkan, maka jangan tanyakan. Kalau sudah jelas tidak perlu ditanyakan. Kayak Bani Israel ya. Dalam surat Al-Baqarah ya.
suruh menyembelih seekor sapi. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Bani Israil bilang, Musa, apakah engkau ngeledek kami? Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Musa jawab, na'udzubillah, aku berlindung kepada Allah jadi orang yang jahil seperti kalian. Tanya lagi Bani Israil, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridhu wa la bikrun awanun baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Sampai 3 kali pertanyaan. Padahal kalau dia enggak nanya, Bani Israil enggak nanya, langsung sembelih sapi model apapun diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka malah nanya warnanya apa, usianya berapa, dan lain sebagainya. Maka diladeni sama Allah Subhanahu wa taala. Karena nanya, Allah rincikan, harus muda, tidak boleh tua, jangan sakit, warnanya cerah, kuning, ya, dan lain sebagainya, disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Nyusahin kalau tanya sesuatu yang sudah jelas, tidak perlu ditanyakan. Tapi kalau misalnya ada faedahnya, maka jangan malu untuk bertanya. Yang terakhir, anna minal adab wa husnil mukhatabah, termasuk di antara adab dan baiknya cara berbicara, khitab bermuamalah, berbicara, an yuqaddima amamal kalamil ladzi yustahya minhu muqaddimatan tunasibul maqam. Bagusnya sebelum ngomong dikasih pendahuluan. Ya, dikasih pendahuluan. Ya. Terutama yang membuat orang tabu, aneh, ya. Jangan sampai orang nanti berpikiran yang enggak pas kita langsung to the point, ya. Nah, ini termasuk adab. Meskipun kalau enggak dikasih muqaddimah pun, kalau memang benar-benar itu adalah sesuatu yang hak, ada faedahnya, maka enggak perlu malu. Cuman lebih bagus dikasih pendahuluan dulu biar orang enggak kaget. Taib. Masih ada waktu, Pak? 2 menit. Apa kita tambahkan? Ini tinggal hadis-hadis singkat, ya, sisa dari bab junub. Hadis yang ke-33, An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghsilul janabata min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa yakhruju ila sholati wa inna buqa'al ma'i fi thawbih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, aku pernah aghsil, mencuci janabah, najis, bukan najis, mohon maaf ya. Janabah maksudnya air junub, air mani. Karena nanti disebutkan khilaf para ulama tentang air mani apakah najis atau tidak. Nah, di sini Aisyah mengatakan aku mencuci sisa janabah min thawbi Rasulillah, dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayakhruju ila shalah, lalu Nabi berangkat salat, wa inna buqa'al ma'i fi thawbi, sisa atau bekas cuciannya, basah bilasannya itu masih ada di dalam bajunya Nabi SAW. Sudah dicuci memang, sudah bersih, tapi belum kering, ya, tapi tetap dipakai oleh Nabi SAW untuk sholat. Wa fi lafdhin li Muslim, laqad kuntu afruku min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fih. Cerita yang lain, pengakuan Aisyah yang lain di lain kesempatan, aku pernah atau sering menggaruk-garuk pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisa mani. Fayusalli fi. Setelah itu tetap dipakai untuk sholat. Cuman digaruk, dikerik sama Aisyah, baik dengan kuku atau dengan benda yang lain, tapi tidak dicuci, cuman digaruk saja, dikerik saja. Maka di sini memberikan sedikit pertanyaan bagi kita, mani itu najis atau tidak. Hadis yang pertama, Aisyah mencucinya, ya, secara zahir, oh berarti mani itu najis, harus dicuci. Tapi hadis yang kedua, Aisyah hanya mengeriknya saja, ya, mengeriknya saja. Terutama kalau maninya sudah kering cuman dikerik, kemudian bajunya tetap dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita sebutkan khilaf para ulama tentang kenajisan air mani setelah dikumandangkan. Baik. Kata Syekh, tazkuru Aisyah radhiyallahu anha annahu kana yusibu thawba Rasulillah al-maniyyu minal janabah. Maninya terkena bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fataratan yakunu ratban fataghsiluhu minats thawbi bil ma. Kadang-kadang masih basah, maka Aisyah cuci dengan air. Fayakhruju ila shalah wal ma'u lam yajiffa minats thawb. Lalu Nabi berangkat salat
dan air cuciannya belum kering. Bekas cuciannya belum kering. Wa taratan ukhra, kadang-kadang yakunul maniyyu yabisan. Maninya kondisinya sudah kering. Wa hina idzin tafruquhu min thawbihi farkan, dikerik sama Aisyah dari pakaian tersebut, fayusalli fi, lalu salat. Ikhtilaful ulama. Ikhtilaful ulama fi najasatil mani, ya. Mani itu najis atau tidak, khilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama, zahabatil Hanafiyah wal Malikiyah ila najasati. Mazhab Maliki dan mazhab Hanafi mengatakan najis. Air mani najis. Mustadillina bi ahadits ghaslihi min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Dalilnya riwayat yang pertama. Riwayat yang pertama, Aisyah mencuci baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari air mani. Jadi menurut Hanafi dan Maliki, mazhab dua ini, bahwa berarti menunjukkan air mani itu najis. Makanya Aisyah cuci. Wa dhahaba Syafi'i wa Ahmad wa ahlul hadits wa Ibnu Hazm wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ghairuhum minal muhaqqiqin ila taharati. Namun pendapat ulama yang insya Allah lebih banyak, lebih jumhur, ya, lebih mayoritas dari Syafi'i, kemudian Ahmad Hambali, Ahlul Hadis, kemudian Ibnu Hazm, madhabnya Zahiriyah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian ahli tahqiq yang lain, maksudnya ulama-ulama, ya, yang ahli tahqiq, di antaranya mungkin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, termasuk ulama muhaqqiq, mengatakan bahwasanya air mani thaharah, suci, tidak najis. Dalilnya apa? Kita sebutkan beberapa dalil. Yang pertama, sihhatu ahadithi farqi Aisyah al-maniyya min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yabithan bi dhafriha. Hadis Aisyah mengerik mani dari baju Nabi, mani kering dari baju Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kuku, hadisnya sahih. Apa artinya? Falau kana najisan lama kafa illal ma'u. Kalau seandainya air mani itu najis, Aisyah tidak cukup untuk mengeriknya saja, karena mengeriknya sudah hilang. Kita sudah pernah sebutkan di antara tata cara membersihkan najis, ya, dia mungkin tidak masuk najis mughaladzah. Najis mughaladzah itu air liur anjing. Tidak masuk najis mukhaffafah, ya, kencing bayi laki-laki yang belum makan, hanya minum ASI, cukup dicipratkan saja. Ya, kalau seandainya najis, berarti najis mutawassithah. Najis mutawassithah harus dicuci, dibasuh sampai hilang. Sedangkan yang dipraktekkan Aisyah hanya mengeriknya saja. Kata para ulama yang berpendapat bahwa air mani tidak najis, kalau seandainya air mani najis itu, Aisyah tidak mungkin cukup untuk mengeriknya dengan kuku saja. Kedua, annal maniyya huwa aslul insani wa ma'dinuh. Mani itu asal muasal manusia, ya. Ya, apa ayatnya? Mimma'im mahin. Ya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dari air yang hina, yang rendah, yang lembek. Ya, air mani. Fala yanbaghi an yakuna asluhu najisan khabithan. Maka kayaknya tidak pantas, kata para ulama yang menganggap air mani tidak najis, itu tidak pantas manusia berasal dari sesuatu yang najis, dan najis, kalau najis itu khabith, menjijikan, ya, kotor, ya. Sedangkan air mani itu menjijikan dari sisi baunya, ya. Tapi ketika orang faham bahwasanya dirinya terbuat dari air mani ini, maka para ulama menganggap ini nggak mungkin, kayaknya nggak pantas kalau air mani disebut najis, karena air mani itu asal muasal manusia. Sedangkan benda yang disebut najis, ya biasanya kita begitu jorok sekali, ya, tidak suka sama sekali, bahkan dibuang, benar-benar dibuang jauh-jauh, dan sedangkan air mani beda. Yang ketiga, lam ya'murin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ghaslihi wa taharruzi minhu kal baul. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta seseorang untuk mencuci. Yang ada hadisnya apa? Aisyah mencuci. Tapi Nabi tidak nyuruh nyuci.
Bukan Nabi SAW yang nyuci, tapi Aisyahnya sendiri yang nyuci. Ya, jadi boleh dikatakan Nabi belum pernah menyuruh untuk mencuci air mani, sebagaimana kalbaul, air kencing. Kalau seorang terkena air kencing, ompol dan lain sebagainya, harus dicuci. Najis, jelas najis. Sedangkan air mani tidak ada hadis Nabi SAW menyuruh nyuci. Tinggal pertanyaan terakhir, kenapa Aisyah mencuci? Ya, jawabannya apa? Ajabu an ahadithi ghusli. Mereka coba menjawab kebingungan tentang hadis yang menyebutkan Aisyah mencuci air mani. Bi annal ghusla la yadullu ala najasah. Mencuci tidak mesti karena najis. Kama anna ghuslal mukhat wa nahwihi la yadullu ala najasati. Seseorang mencuci pakaian, membersihkan dari ingus, dahak. Apakah ingus dahak itu najis? Tidak. Seseorang juga mencuci baju dari tumpahan es krim, kotor, dicuci juga. Kena keringat, dicuci juga, bau, dicuci. Tapi apakah keringat najis? Apakah ingus najis? Tidak najis. Maka perbuatan Aisyah mencuci baju terkena air mani bukan karena najis. Apa? Wan nadhafatu minan najasati wal mustaqdarati matlubatun syar'an. Nah, memang dasarnya bersih itu dianjurkan di dalam syariat. Yang pertama, yang kedua bau, ya. Kalau kering bisa ndak bau gitu kan. Tapi kalau basah, nah, baunya lumayan pesing gitu kan. Meskipun ndak najis, ya. Kemudian pendapat yang mengatakan ndak najis itu sholatnya berarti sah orang yang sholat pakai baju yang terkena air mani. Cuman kan nanti kalau di sampingnya cium nggak enak gitu kan, bau dan lain sebagainya. Makanya dicuci oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kami pilih air mani tidak najis, tapi bukan berarti kita serta-merta pakai baju kita terkena air mani. Kalau bisa diganti-ganti, ya. Kalau bisa dicuci. Ya, kalau kering baru tadi, ya. Nah, Aisyah cuman mengerik dengan kukunya saja. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai sini, semoga bermanfaat. Sedikit pengumuman, kami mohon izin untuk 2 pertemuan datang, ya. Berhalangan karena safar. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan lagi kita di lain waktu. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima.